Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif hal Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Antum, kifal hal? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Iya, Ustaz. Masyaallah. Taib. Ya, libur Ustaz ya hari ini. Qadarullah masyaallah ya. Ya, Ustaz, ini kita balik lagi Ustaz ke dalam podcast. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang hendak Ana ingin tanyakan. Fadhal. Ana sering memperhatikan Facebook antum Ustaz. Masyaallah. Pemirsa betul ya. Iya, hanya melihat saja tapi gak pernah komen gitu. Ana perhatikan kok kayaknya antum kalau nulis banyak gitu. Pertanyaannya kok bisa ya gitu. Nulis sebanyak itu sementara kita kadang Ana termasuk orang yang di sosial media itu diem aja Ustaz. Iya. Ya jarang nge-like. Ana tuh mahal jempol ya. Jarang nge-like, kemudian jarang nulis gitu Ustaz. Diem aja. Itu bagaimana saya bisa nulis? Kadang nulis faedah-faedah sebanyak itu, referensi dari sini gitu. Nah. Dan ketika apa gitu. Berangkat dari dua hal sebenarnya. Pertama dari keresahan dan kegelisahan gitu ya. Keresahan dari kegelisahan dari apa? Karena kadang kita melihat fenomena-fenomena ya yang mungkin bagi kita itu ada yang perlu diluruskan atau misalkan pada hal-hal yang perlu untuk dijabarkan seperti itu melalui tulisan. Ya sehingga ya itulah kadang kesempatan tersebut diambil gitu karena emang hobi nulis juga gitu ya. Hobi nulis kemudian ya kesempatan diambil itu pertama. Terus yang kedua dari sisi keilmiahan gitu. Karena kalau misalkan orang kita terutama ya bicara berkaitan tentang masalah agama tentu harus ilmiah. Maka bagaimanapun jangan sampai kita asbun meskipun itu sekedar tulisan. Maka kita harus cari referensinya yang kuat gitu kan. Argumentasi yang kuat dan lain sebagainya. Ya, untuk apa yang kita bicarakan itu memang punya dasar seperti itu. Nah demikian. Terlepas dari adanya mungkin kontra dengan pendapat kita atau apa itu urusan yang lain. Yang pasti kita itu yang pasti ketika kita memiliki sebuah gagasan gitu dan kita melihat ada keresahan di diri kita terlihat dari fenomena yang terjadi di depan mata kita menulis tentang hal tersebut. Dan kita punya argumentasi yang kuat itu ya monggo saja silakan gitu. Itu berada di ruang publik, berada di ruang diskusi seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang suka panjang kan? Iya. Kadang juga pendek gitu ya. Iya. Ya gimana moodnya juga. Iya. Kemudian kadang kita sebagai pembaca gitu ya. Kadang termasuk Ana gitu. Kadang kalau ada tulisan panjang kemudian kita lihat nih. Kemudian di bawahnya lihat selengkapnya, ada skip lah. Panjang. Apalagi itu bisa kan, apalagi misalkan panjang gitu bacaan. Kadang nih kita nih apa ya, ini sih realita kadang. Betul. Kadang membaca sebuah berita gitu ya. Ya, apalagi masalah besok nih Februari, wah dibaca semua berita nih. Ya berhalaman-halaman. Tapi ketika membaca sebuah risalah sedikit dari para ulama atau para sahabat dari Nabi, itu kadang apa ya? Beda. Kurang semangat gitu ya. Iya, kurang semangat gitu. Ya itu realitas seperti itu Ustaz. Lebih condong suka membaca berita gitu, yang tidak ada kaitannya dengan din. Dibanding dengan membaca itu diri salah. Itu persoalan kita di masa sekarang kayaknya. Persoalan banyak orang kayaknya. Ya seperti ada pergeseran nilai di kita ya kawan. Jadi sudah mah kita ini memang secara umum orang kita ini literasinya mungkin lebih kalah dibandingkan yang lain gitulah ya. Karena dibandingkan yang lain itu terus ditambah lagi juga dengan kita ini terkadang tidak punya rasa untuk mematangkan diri dulu untuk terjun pada sesuatu gitu. Terkadang yang bukan ranahnya kita masuk, kadang begitu. Bukan ranahnya kita masuk, kita bicara di sana, kita komentar di sana, kita banyak ngebahas tentang itu. Ya, itu sih memang kalau Anda perhatikan satu dari literasi kita yang memang rendah, masih banyak PR lah gitu ya literasi kita. Kemudian yang kedua kadang-kadang kita pada hal-hal yang lain justru kita senang banget gitu, ya senang banget. Ya, termasuk pada hal-hal yang tidak ada istilahnya kita nggak punya ranah di sana gitu masuk ke sana akhirnya ya demikian dia kebalik gitu ya jadi entitasnya memang atau satu komunitas atau orang ya katakanlah baik itu secara komunal maupun orang secara personal kalau misalkan dia terkenal di bidang agama dalam artian memang dia itu sedang dekat kepada agama dan sebagainya itu kan mestinya memang dia lebih senangnya itu pada perkara-perkara yang berbau
Islam itu apa Iya, iya, dan iya. dia semangat dalam baca itu gitu kan. Iya. Tapi sekarang itu enggak. Sekarang itu ngaji oke ngaji, tapi kemudian semangatnya itu justru pada sesuatu yang bukan ilmu agama gitu. Kalau untuk urusan ilmu agama, untuk risalah-risalah yang sifatnya Islami kadang-kadang udahlah panjang-panjang skip Iya, iya. gitu ya. Demikian. Pas bagian wah tentang masalah apa ya politik misalkan, wah itu ramai masalah seperti itu. Kadang nimbrung di situ, Nah, bikin ricu segala macam. ya kita juga kadang perlu maklumi gitu satu sisi gitu ya. Iya, Sisi iya. lain juga kita menyayangkan kalau ternyata habis waktunya untuk itu gitu. Sementara dia lah masih butuh banget dengan ilmu-ilmu Islam gitu. Kiat-kiat untuk menumbuhkan minat baca Oh ya. itu bagaimana, Ustaz? Baik. Kan kita kan ya buku para ulama kan banyak, Ustaz. Iya. Sementara kita ini kurang kalau cuma mendengarkan dari arahan Ustaz saja. Ustaz menjelaskan begini, Benar, begini, benar, begini gitu. Nah, Baiknya itu. gimana gitu ya. Iya. Baik. Sebenarnya paling tidak ya, anak itu pernah apa namanya diberikan bukan wasiat ya, jangan lah ya gitu oleh guru-guru kami gitu. Paling tidak seorang talibul ilmi penuntut ilmu itu minimal sehari itu bisa baca 4 jam gitu. Masya Allah, ya. Itu paling tidak 4 jam gitu dari ya itu menunjukkan bahwasanya kita ini butuh banget dengan ilmu. Jadi untuk menumbuhkan minat baca itu yang paling pertama kita tumbuhkan adalah minat terhadap ilmunya, cinta terhadap ilmu. Kalau cinta pada ilmu, insya Allah minat baca besar. Iya. Minat baca besar. Terus yang kedua adalah kita harus tahu kapan kita senang ketika membaca. Maksudnya dari segi waktu, pengaturan waktu gitu ya. Kemudian pengaturan tempat dan lain sebagainya itu perlu tahu. Kita senangnya itu baca di alam, ya udah. Kita baca bawa buku deh ke alam gitu kan. Sambil di pinggir pantai kayak apa segala macam. Bukunya ditinggal kita lari ke pantai. Atau misalkan kita itu senangnya itu katakanlah di sore hari, entah itu ba'da asar lah, atau misalkan ba'da subuh lah, atau itu memang kita harus tentukan memang. Nggak bisa kita itu tidak mengagendakan, nggak bisa. Kalau kita mau punya minat baca, kalau kita punya minat atau pengen punya minat tapi kita sendiri nggak menjadwalkan baca, nggak bisa. Kita harus jadwalkan itu tempat kapan waktunya, apa segala macam, tempatnya bagaimana ya. Harinya hari apa, kalau dalam sepekan kalau kita menjadwalkan baca sepekan sekali atau 2 kali itu harus kita mulai tumbuhkan itu. Kalau enggak demikian sulit, apalagi kalau misalkan kitanya mudah beralasan dengan capek lah apalah ya sudah. Iya, iya, iya. Yang ada bacanya karena scroll HP aja, itu yang selewat-selewat aja gitu. Jadi nggak ada kekuatan apa gitu ya, dan nggak kokoh gitu kalau dirinya gitu. Dari segi pemahaman juga kadang nggak kokoh. Nah, Terkadang kita sebagai pria ini butuh namanya me time, Ustaz. Quality time kalau kata perempuan tuh. Itu waktu yang spesial gitu, yang mana kita tidak bisa diganggu oleh siapapun. nah, Ya bahasanya ya me time itu waktu sendiri kita gitu. iya iya iya. Dan memang yang ana rasakan ya, seperti misalkan kita sedang dalam belajar, kemudian mungkin sedang mengulang hafalan apa, biasanya kita ngomong dulu tuh sama istri. Pesan gitu ya. Ya udah, pokoknya jam segini jangan diganggu. Iya iya. Anak jangan boleh ikut. Iya memang betul, butuh waktu itu untuk tarkis gitu, untuk fokus betul. Dimana kita memfokuskan diri ketika baca dan ketika menelaah segala macam seperti itu. Dan itu memang kebiasaan para ulama juga begitu. Mereka punya waktu-waktu khusus untuk itu gitu. Dan biasanya sih mereka di malam hari biasanya. Ya, orang-orang anak-anak kita udah tidur, istri kita udah tidur, mereka itu biasanya begadang biasanya. Tapi itu bukan pilihan yang baik bagi kita. Karena sudah beda, nilainya udah beda, pergeseran udah beda, keberkahannya udah beda, kondisi juga udah beda. Ya dari segi pekerjaan juga mereka dengan kita berbeda gitu ya. Kalau kita paginya tuh harus beraktivitas segala macam gitu. Ya bukan berarti mereka nggak beraktivitas, bukan, cuman kekuatan fisik kita kayaknya beda dengan mereka gitu ya. Orang-orang dulu dengan sekarang. Kayak beda. Tapi gitu. walaupun tetap sebegitu-gitu aja, orang manusia mah tetap gitu kan. Tapi kayaknya ada gitu. nilai yang bergeser. Dulu gitu. tuh katanya ada seorang ulama yang ini cuma ngambil buku aja dari rak lemarinya. Pakai tangga. Nah dia nggak sengaja, buku apa ya dibaca 5 jam di atas itu Zan. Ada yang seperti itu kan. Iya cuman lihat aja, saking suka baca bukunya 5 jam di atas tangga dia baca seperti itu. Ada yang seperti itu masya Allah. Kita nggak tahu kayak gitu. Kadang lihat lagi HP, lihat lagi HP gitu. Kurang tarkis kita, ada kurang pemfokusan diri gitu. Kalau mereka itu memang fokus gitu ya, demikian.
Sampai An-Nawawi rahimahullahu taala beliau memilih jalan untuk tidak menikah itu karena itu pengen fokus, pengen tarkis itu. Gitu, Sementara ya. kalau As-Suyuti nggak begitu manhajnya. Kalau As-Suyuti itu lebih kepada ilmu itu ya justru akan hidup dengan berada di antara kedua paha istri. Sementara kalau An-Nawawi itu hidup ilmu bisa mati kalau misalkan berada di antara kedua paha istri. Tapi worth it juga, Ustaz. Artinya apa yang beliau usahakan ya jelas ada hasilnya gitu. Menjadi seorang yang iya, masya Allah gitu Nawawi ya. itu masya Allah gitu. Tapi bukan berarti kita pengen Nawawi nggak usah nikah lagi. Beda saja ya. Beda. Toh selain An-Nawawi juga dari kalangan ulama-ulama yang menikah, para mutazawijun gitu ya. Dibandingkan para uzab juga banyak yang mutazawijun, mereka itu cemerlang karena menikah gitu kan. Iya, Artinya mereka juga tetap masih bisa untuk fokus belajar, masih bisa untuk menjadi seorang ayah. Tinggal di pengaturan waktu mungkin. Nah itu yang belum kita bisa. Iya, itu dia. aja. Belum kita bisa seperti itu, pengaturan waktu, pengaturan apa. Selain itu juga benturan kita jauh lebih berat sih ya, di masa-masa sekarang karena kita dihadapkan dengan gadget, dihadapkan dengan segala macam. Iya. Kalau mereka mana ada gadget kayak gini, nggak ada. Sehingga mereka itu lebih fokus dalam baca kitab, mereka fokus dalam menulis juga mereka fokus. Kita banyak benturannya, gitu. Ya demikian. Sebenarnya lebih ke arah manajemen waktunya saja sebenarnya. Sahih, manajemen waktu. Makanya nggak salah menurut anak kalau kita sebagai laki-laki itu menyisihkan atau melebihkan waktu 1 jam mungkin 2 jam mungkin Dalam sehari itu. untuk tidak diganggu oleh siapapun. Sahih. Dengan tanda kutip untuk belajar bukan buat main game misalnya. Iya betul. Kadang-kadang ada yang nggak mau tapi dia main HP gitu. nggak mau diganggu sama anak istri tapi dia main yang lain gitu. Iya memang itulah. Yang bikin kita kadang tidak bisa manage itu gadget kadang-kadang. Tapi kalau kitanya kuat, dalam artian kuat untuk manage, insya Allah kayaknya gitu. Akan bagus itu. Demikian. Dan tentunya komunikasi yang baik, maksudnya sama istri juga komunikasi yang baik. Jangan tiba-tiba me time sendiri, ya me time sendiri, istri nyariin, ini siapa yang ngasuh anak? Iya. Demikian. Dan ternyata itu nikmat besar loh ya ternyata. Nikmat besar ikhwan. Semuanya yang menyimak juga ya, bahwasanya tentunya kebebasan waktu di finansial ini harapan semua orang, tapi terkadang tidak semua bisa didapatkan. Kadang-kadang ada orang bebas waktu tapi nggak bebas finansialnya. Iya kan? Iya. Kadang-kadang ada orang bebas finansial tapi nggak bebas waktunya gitu. Kalau nggak kerja nggak makan. Tuh. Iya. Ada orang bebas finansial, bebas waktu, tapi nggak dikasih taufik oleh Allah untuk belajar ilmu. Ada, ya kayak gitu ya kan. Bos-bos besar, ya cara wudhu aja nggak bisa. Dan sholat nggak bisa. Dan orang-orang seperti itu memang harus ambil peran juga dalam dakwah sebagai agniya yang siap menyalurkan hartanya gitu. Begitu. Jadi kalau sistem subsidi harusnya amalnya itu begitu ya. Misalkan mereka mungkin kurang amal di bidang apa, tapi mereka punya harta, ya beramal pakai harta gitu. Iya. Harusnya begitu. Iya, tadi seperti yang pernah Anda ceritakan bahwa ketika melihat praktek seperti itu, melihat orang mengumpulkan masa kemudian datang ke rumahnya untuk melakukan ada pengajian di situ, itu merubah mindset anak habis-habisan sebelumnya. Yang anak pikir ngapain sih pengajian kajian dibikin di rumah-rumah gitu. Tapi waktu itu kan dipanggil ke rumahnya dan ramai, begitu banyak orang datang, ratusan kan. Anak ngelihat, wah ini masya Allah, ternyata kalau kita jadi orang kaya dan kita punya ilmu ya seperti itu gitu. Bahkan mungkin bisa jadi beberapa orang itu ya ada yang membiayai para asatidzah gitu. Ini Ustaz ini kurang nih, kita bantu. Udah Ustaz, jangan pikiran yang lain, yang penting untuk mengajar. Itu. Ada seperti itu ya, masya Allah gitu. Kalau ada yang seperti itu, masya Allah. Iya, bukan berarti kita mau minta-minta, enggak gitu Ustaz. Tapi belum tentu ya anak berangan-angan seperti itu kemudian nanti ke depan ketika dikasih harta 1 M belum tentu bisa kayak gitu. Iya. Sekarang ini berpikir ketika kita kurang aja gitu. Tetap aja kita butuh hidayah dari Allah. Butuh taufik dari Allah untuk menggunakan harta tersebut. Iya. Jadi mintanya jangan cuma dikasih harta, tapi gimana caranya bisa menggunakan harta dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Iya. Nah, terus ketika antum menulis banyak tulisan di sosial media itu kan ada saja yang komen yang membagikan banyak, kemudian yang komen itu
Ada nggak Ustaz yang afwan istilahnya atau menurut capek-capek nih tetap aja nanya maksudnya apa Ustaz kayak gitu panjang kayak gitu atau bahasa gagal paham lah gitu ada nggak yang seperti itu tuh Ustaz? Itu selalu ada. Itu selalu ada. Cuman gimana kita menyikapinya ya. Kalau kita apa namanya? Menyikapinya dengan arogan tentu kita akan kasih ini mungkin ini orang nggak gimana sih bukannya baca yang benar apa segala macam gitu ya. Atau kitanya jadi kasar gitu dan sebagainya. Cuman anak pribadi suka maklum ya jangan-jangan dia memang nggak baca secara utuh dengan baik gitu. Karena memahami dan memakluminya adalah ya kembali anak memaklumi bahwasanya literasi kita memang sangat minim gitu sehingga untuk baca keseluruhan tuh kadang-kadang nggak sanggup bagi sebagian orang. Jadi dia itu kadang-kadang suka ambil tek ambil ininya cuman langsung kemudian komen padahal tidak begitu full dia nggak komplit dia bacanya misalkan demikian padahal udah ada kadang tulisannya di sana atau pemahamannya itu akan bagus manakala utuh ketika membacanya gitu tapi kadang demikian ya, kita bisa memaklumi kalau ada yang seperti itu aja sih ya kalau yang demikian akan selalu ada ya ada aja gitu walaupun nggak selalu ada tapi ada aja gitu. Kalau misalkan gini Ustaz, kadang kan kita kan nulis atau antum kan nulis dengan itu tulisan itu kan kadang kan bahasanya anak perhatikan bahasanya ini memang agak sulit dicerna untuk orang-orang yang istilahnya seperti anak gitu. Misalkan ada gini Ustaz, ada tulisan yang misalkan apa ya bahasa Indonesia. Kalau kita kan udah pakai untuk bahasa Indonesia di itu dengan bahasa yang EYD. Nah, kadang orang yang menggunakan bahasa EYD ini kadang nggak nangkep Ustaz. Yang kecuali jika tidak atau melainkan pasti itu tuh bingung. Karena ada kadang tuh orang tuh apa ya misalkan nggak nangkep. Intinya gitu ya. Ya misalkan tidaklah disebut seorang ini kecuali gini-gini. Itu maksudnya apa ya? Tidaklah disebut apa? Kadang juga anak tuh begitu, kadang nggak paham. Tidaklah disebut seperti ini kecuali begini. Maksudnya apa ya? Tar dulu. Tidaklah begini, maksudnya begini. Nah itu kadang nggak nangkep. Kayak gitu. Itu lebih kepada apa ya? Lebih ke bahasa sastrawi kadang. Dan itu kan lebih tepat sebetulnya, lebih cocoknya dengan bahasa seperti itu. Betul. Karena kalau kita pakai bahasa yang gaul apa, kadang nih itu bisa menentukan, bisa menilai si penulisnya seperti apa orangnya. Betul. Selain itu juga terkadang bagi sebagian orang kalau terlalu gaul juga itu menurunkan marwah. Itu dia mas ya. Kayak gimana gitu. Terus biasanya begini, gaya-gaya seperti itu karena terpengaruh balaghah gitu. Ya, itu dia. Ketika misalkan mengeluarkan kalimat seperti apa dia terpengaruh balaghah kadang. Ya anak pribadi sih, anak mengaku anak kadang terpengaruh sih si jiwa-jiwa sastranya itu ada di sana. Gitu. Iya. Kadang-kadang bahasanya begini sebenarnya intinya begini, cuman anak puter elaborasi jadi kayak gimana. Gitu. Ya sebenarnya lebih kepada kenyamanan kita yang nulis, sekaligus juga anak harapannya adalah biar lebih nyaman dibaca lebih indah gitu maksudnya gitu. Iya. Dan gitu. Sebenarnya lebih kepengaruh dari itu sih dari balaghah itu. Tapi itu untuk beberapa orang anak memposisikan ya. Anak mencoba untuk memposisikan wajar amat ini kalau ini. Rumit amat itu. Iya bacanya tuh. Jadi ya kayak tadi semacam kayak tidak lu sebut ini melainkan kecuali dia begini. Iya. Maksudnya apa nih putar balik dulu tidaklah ini. Berarti kalau ini gimana tuh? Kenapa enggak gini aja kan ini? Iya gitu. Kadang itu tuh enggak. Itu lebih kepada apa ya? Kalau dipahami itu lebih kepada self apa gitu ya sebutnya. Soft writing. Jadi misalkan lebih ke lembut dari segi penulisan. Tujuannya sih sebenarnya lebih kepada untuk bikin orang itu lebih melibatkan perasaan di sana itu. Iya. Karena kalau sebagian orang seperti orang-orang feeling model anak gitu, orang-orang yang memang mereka itu ada yang mudah mengingat dengan melibatkan perasaan atau mudah mencerna dengan melibatkan perasaan. Ada sebagian orang memang tidak bisa seperti itu gitu. Tidak ada orang itu kalau misalkan lihat baca misalkan kayak anak misalkan, kenapa anak kadang-kadang keluar bahasa sastrawi karena anak senang baca kitab-kitab sastrawi, baca banyak. Kalau kita perhatikan kitabnya Ibnu Qayyim itu sastrawi banget. Ibnu Qayyim itu sastrawi banget, terutama kalau masalah bahas tentang kitab-kitab tentang Rawdatul Muhibbin lah apa segala macam, fawaidnya apa segala macam. Senang dengan itu sehingga kadang-kadang ketika menuliskan menuangkan itu ya gaya bahasanya kayak gitu. Dan itu yang paling cocok untuk mendekati bahasa Arabnya itu kan. Gitu. Karena saking tingginya
nuansa sastrawi dari dalil-dalil gitu ya seperti itu. Iya. Nah itu ya pertanyaannya gini Ustaz. Artinya kan itu kan kalau menurut Anda itu kan salah satu atau inilah salah satu hal yang bisa dipersyaratkan lah kepada orang yang mau menulis gitu loh Ustaz. Walaupun sebenarnya ya mungkin bukan syarat juga sih, cuman afdolnya seperti itu gitu. Nah sekarang bagaimana dengan kita yang dalam berbahasa Indonesia saja kurang misalkan ngomongnya ya masih nggak EYD gitu ya. Ya masih gaul. Kemudian kita ini punya pemikiran tapi kita tuangkan di sosial media dan lewat tulisan dengan bahasa yang gaul misalkan. Gimana gitu ya. Kalau misalkan memang dari kalangan orang yang memang paham dengan apa yang dia bicarakan ya dan berada di batas kepatutan ya silakan saja, fans saja. Tapi kalau misalkan memang belum paham tentang persoalan yang dia tulis juga kadang-kadang asal mengeluarkan isi di kepalanya saja tanpa dia pikirkan terlebih dahulu gitu ya, demikian. Dan juga dia juga nggak masuk ke ranah itu dan sebagainya, lebih baik untuk tidak menulis gitu kan, karena biasanya itu bisa bikin keributan dalam tanda kutip kalau misalkan langsung menuangkan tanpa kemudian dipikirkan dulu begitu. Anak pribadi itu tulisan, kalau anak tulis seperti itu sudah anak pikirkan berulang kali sebelum anak nulis. Anak pribadi ya, jadi bukan ini sebagai ini aja apa namanya itu, mungkin bisa diambil pelajaran atau inspirasi bagi yang lainnya gitu. Mudah-mudahan itu kadang-kadang anak nulis tuh ngeditnya berapa kali, atau kadang orang mungkin sebagian orang mengatakan post gitu ya, posting hapus. Memang anak begitu. Kadang setelah posting pun kalau anak lihat wah ini akan memicu fitnah atau misalkan ini ada sesuatu yang tidak difahami dengan baik, akhirnya membuat ada gelombang yang tidak bagus, atau misalkan mereka nanti akan salah paham atau gagal paham dan sebagainya. Atau mungkin ini saya kurang pas kalau bicara tentang ini di kondisi seperti ini. Kadang-kadang anak hapus lagi. Ada seperti itu. Kenapa? Karena semua pertulisan kita dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala terutama gitu. Dan kalau tulisan kita malah memprovokasi yang buruk ya akhirnya bahaya kan gitu. Ya itu yang anak khawatirkan. Nah, jadi apalagi ini bagi mereka yang memang mohon maaf ya belum terbiasa untuk menulis, nggak paham tentang bahasa tulisan, nggak paham tentang EYD misalkan, nggak paham tentang bagaimana membahasakan dalil, bagaimana tentang memahamkan orang ya melibatkan perasaan apa segala macam seperti itu. Lebih baik sih memang untuk tidak ikut nimbrung. Tapi kalau misalkan memang dia dari circle-nya memang teman-temannya juga memang orang-orang yang kalau dia nulis itu dia paham lah gitulah seperti itu, dan dia juga nggak bahas-bahas yang berat-berat, nggak maksudnya silakan aja nonton. Misalnya silakan aja. Tapi lihatnya tuh di batas kepatutan atau pentingkah nulis itu atau enggak gitu. Kalau sedikit-sedikit ini enaknya makan apa ya? Apa pentingnya kadang itu? Berpikirnya begitu. Iya. Kalau seperti itu. Iya. Makanya anak tuh di Facebook itu, anak punya Facebook dan belum lama bikin. Anak sering bikin hapus. Jadi anak tuh di timeline anak itu jarang keluar postingannya orang, jarang. Biasanya grup, fanspage, dan itu anak pikir lebih nyaman ketimbang tadi ujung-ujung enaknya ngapain ya? Ya anak nggak tahu enaknya ngapain. Ujung-ujung enaknya ngapain ya? Menurut anak itu sudahlah nggak masuk gitu. Itu cukup berteman di dunia aja, di real aja gitu. Kalau dimasukkan nggak usah berteman lagi. Betul. Bahkan ya dalam berteman juga kita juga memang perlu selektif ya. Selektif kadang begitu. Ya ini kembali ke pengalaman pribadi gitu. Pernah ada yang tanya, termasuk beberapa asatidzah, Ustaz, kenapa pertemanan anak nggak di confirm? Udah lama nggak di confirm. Anak bilang anak nggak akan confirm antum. Udah kita berteman di dunia aja, dunia nyata. Anak bilang begitu. Dunia maya nggak usah. Kenapa? Anak khawatirnya anak nulis sesuatu, anak ngeritik tentang masalah, ngeritik ke asatidzah, ke ustadz dan lain sebagainya. Kemudian disangkanya ngeritik ke antum, bahaya kan? Anak bilang begitu. Padahal nggak ada maksud ngeritik ke antum dan sebagainya. Nanti akan timbul perpecahan, akan timbul permusuhan dan anak nggak mau. Anak bilang makanya anak kalau ustadz ngajukan pertemanan ke anak tolak karena bilang nggak akan dikonfirm. Tapi iya, kita kalau gini, kalau beranda kita isinya orang ricuh bae, orang ribut aja nih. Kan orang kan di sosial media kan banyak yang ribut, betul. Ini ribut, ini viral, itu tuh bisa merusak pola pikir kita lama-lama tuh, Ustaz. Iya, akhirnya kan dikit-dikit viralin, dikit-dikit diviralin. Padahal kan itu kan kita juga harus menjaga marwah seseorang kan. Kayak kemarin ada rumah makan restoran
ya mau kesalahan sih, masalah quality aja gitu. Iya. Diviralin, Viralin langsung. akhirnya sepi Zat. Hanya gara-gara itu Hancur gitu. bisnisnya kan. Iya, Kasihan. akhirnya ya itu dia gitu. Itu kan dari sosial media Kasihan. kebiasaan habit seperti itu, dikit-dikit viralin, dikit-dikit diviralin gitu. Iya. Akhirnya orang tuh malu, misalkan ada kesalahan harus diviralin lagi, minta maaf diviralin. Orang kan malu saat seperti itu walaupun punya Kasihan kesalahan. juga kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang lagi, banyaknya yang seperti itu kalau sudah viral dari satu kesalahan tersebut itu biasanya itu tadi bisnisnya jadi nggak ramai lagi dan Iya, sebagainya. iya. Kasihan ya. Maksudnya jadi ya kasihan itu ya, hanya satu kesalahan itu kemudian akhirnya jadi bagaimana. Jadi jangan terlalu mudah lah untuk memviral-viralkan seperti itu. Iya, dan itu kan dari sosial media itu, dari Facebook segala macam, sering-sering ngeviralin segala macam, bikin trending apa, padahal hal yang biasa gitu. Tinggal minta maaf, dibilang nggak usah, udah cukup kan begitu. Katanya enggak, biar semua masyarakat tahu kalau rumah makan ini kayak gini. Ya Allah. Akhirnya karyawannya ya bisa jadi nggak digaji kan, perusahaannya tutup kan. Biasalah kalau ada kesalahan kayak gitu, kayak kecilnya biasa. Iya, makanya kalau tiap orang kena baru, tapi kalau misalkan baru 1-2 orang yang kena dan itu pun nggak sengaja, ya jangan diviralin itu. Makanya kalau menurut Ana itu, kalau terutama anak-anak, kalau di umur anak-anak udah dikasih HP, itu anak dewasanya pakai dengan HP-nya bukan dengan orang tuanya. Iya. Iya, karena ayo kita lihat anak-anak umur SD bahasanya udah bahasa orang tua, bahasanya kasar, ngomong begini. Anak kamu ngomong apa kayak gitu? gini. Itu saat katanya sering main ini katanya. Kan orang yang main game itu kan ibaratnya mulutnya kan ya toksik saat enggak. Nah, itu anak-anak pada ngikutin tuh, refleks kan pada ngikutin, ngomong ya Allah. Makanya anak juga membatasi ya. Anak tuh sama anak termasuk orang yang rewel, pokoknya anak gak boleh pegang HP. Iya. Kecuali yang mungkin kalau dia sudah bisa membedakan nanti suatu saat nanti. Tapi kalau untuk anak-anak enggak, apa yang mereka sebutkan keluar dari layar HP itu biasanya mereka tangkep itu. Iya. Terus mereka sebutuh apa ke HP? Butuhnya sebesar apa gitu kan? Nggak butuh juga ke HP itu anak-anak. Iya, kembali kepada ketegasan orang tuanya sebenarnya. Kalau bilang masalah itu repot, anak dikira kita yang tiap hari ngurusin anak nggak repot, cuman kan kita akan berusaha kan yang terbaik buat anak gitu Ustaz. Ya gitu, alhamdulillah. Jadi begitu saja untuk bisa meningkatkan minat baca, itu dia yang paling penting sih itu, apalagi seorang dai gitu ya. Iya. Kudu sering baca kitab gitu ya. Allah kata Ustaz ya, itu minimal 4 jam katanya untuk baca. Iya, itu minimal itu. Iya, macam berupa panjang Ustaz. Iya gitu ya, Masya Allah. Dan itu memang sudah mulai jarang lah yang punya minat seperti itu gitu. Iya. Kebanyakan udah mulai tersibukkan dengan berbagai macam hal gitu kan. Iya, yang padahal tidak sibuk gitu. Padahal nggak sibuk juga. Iya. Itu kembali ke manajemen waktu tuh. Iya, manajemen waktu. Dan kecintaan terhadap ilmunya harus Atau kadang-kadang juga orang kadang-kadang karena merasa sudah memiliki gelar apa segala macam berhenti belajar, ini bahaya. Sebenarnya orang itu jangan sampai berhenti di gelar, dia belajar terus, harus terus dan sampai akhir hayatnya terus belajar gitu. Demikian. Iya, betul. Apalagi para dai kan menyampaikan ilmu kepada umat, menyampaikan ya dari dalil dan sebagainya seperti itu ya, kefahaman yang benar, yang lurus seperti apa, dia harus banyak referensi. Iya. Demikian. Tapi Ustaz, mungkin itu aja Ustaz ya. Insyaallah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Nanti kita bisa obrolkan selanjutnya untuk obrolan yang lebih Insyaallah menarik lagi Ustaz. Oke, barakallahu fikum. Mungkin itu aja Ustaz. Kita pamit undur diri Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.